Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan dasar pemrograman. Hari ini kita akan belajar tentang perulangan atau looping. Namun sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tugas yang teman-teman sudah kerjakan, yaitu tentang studi kasus pendaftaran mahasiswa baru. Untuk inputannya kan seperti ini ya. Dengan menginputkan NIS dan nama calon mahasiswa serta kode jurusan, nanti outputnya yang ditampilkan ada NIS, calon mahasiswa, jurusan, serta biaya per semester. Nah, karena teman-teman sudah belajar tentang percabangan, jadi pada saat teman-teman dihadapkan dengan studi kasus dengan tabel seperti ini, jadi teman-teman harus sudah mengetahui bahwa ternyata si studi kasus ini memang harus diselesaikan dengan menggunakan percabangan gitu ya. Baik, di sini saya sudah buatkan untuk inputan serta outputnya tadi, yang diinput apa aja serta yang di outputnya yang muncul nanti apa aja. Untuk outputnya di sini NIS langsung manggil ke variabel NIS, nama mahasiswa juga sama. Namun untuk jurusan dan biaya di sini saya kosongkan terlebih dahulu karena kita tidak input kan ya untuk jurusan dan biayanya, melainkan si nama jurusan serta biaya per semesternya itu diambil dari kode jurusan. Berarti yang dijadikan parameter untuk percabangannya itu di bagian kode jurusan. Baik, langsung kita tambahkan saja, berarti prosesnya di setelah input jurusan. Sini ada if yang pertama, if jurusan sama dengan jika jurusannya itu yang pertama itu adalah SI, maka di sini kita diminta untuk menampilkan jurusannya sistem informasi dengan biaya semesternya 2.400.000 ya. Berarti kita langsung buatkan saja variabelnya if jurusan sama dengan SI, maka jurusannya nama jurusan, ingat ya, ini harus beda nama variabelnya karena tadi kode jurusan kita menggunakan variabel jurusan, berarti untuk nama jurusan di sini saya buat dengan variabel nama jurusan saja. Nama jurusannya adalah sistem informasi. Kemudian biaya per semesternya sini nama variabelnya biaya aja ya. Biaya per semesternya adalah 2.400.000. Ya, saya buat tidak menggunakan kutip karena biaya per semester ini kan angka ya. Nah, ini sudah. Kemudian di yang kedua itu kan ada SIA ya, untuk sistem informasi akuntansi dengan harganya atau biaya per semesternya itu 2 juta. Teman-teman bisa saja ini langsung buat else, kemudian tinggal dimasukkan nama jurusan serta biayanya berapa. Namun kalau menurut saya pribadi, ketika teman-teman dihadapkan pada dua kondisi seperti ini ya, ada SI dan SIA, saya lebih menyarankan teman-teman menggunakan if, elif, else. Kenapa? Di sini kan kita dimintanya untuk SI dan SIA. Nah, bagaimana kalau misalkan ada orang yang input selain kedua tulisan ini gitu ya? Otomatis kan dia yang akan kebacanya itu yang bagian else atau si kode jurusan yang SIA ini yang keluarnya. Jadi supaya menghindari kejadian tersebut, jadi kita gunakan elif aja. Kalau misalkan kita gunakan elif, otomatis
Kalau misalkan ada yang input selain SI atau SIA, misal dia inputnya itu TI, TK gitu ya, otomatis yang dimunculkannya itu adalah yang else-nya gitu ya. Kayak nama jurusannya ini Sistem Informasi Akuntansi, kemudian biayanya 2 juta ya. Sini saya buat pernyataan baru untuk else-nya, misal nama jurusannya, karena di sini tidak ada kan pilihan selain SI dan SIA, jadi nama jurusannya saya ubah kode jurusan yang dipilih salah misal ya. Yang diinput salah, maaf. Yang diinput salah. Kemudian biayanya karena salah berarti biayanya kita buat jadi 0. Oke, kita cek dulu untuk percabangannya. Sini maksudnya kode jurusan yang diinput salah ya. Kemudian else-nya ini kurang titik 2 elif jurusan, kode yang kedua itu SI, SIA ini sudah sesuai, tinggal kita panggil di outputnya jurusan yang dipilih, berarti kita panggil nama variabelnya yaitu nama jurusan, dan terakhir biaya semester berarti panggil variabel biaya. Kalau sudah, sekarang kita run, kita input niche-nya terlebih dahulu, kemudian nama, kita coba dari ini ya, dari kode yang pertama yaitu SI, kodenya SI. Oke, ini sudah sesuai ya, yang keluar sistem informasi biayanya 2.400.000. Kita ulangi kembali. Misal saya mau input selain tulisan SI dan SIA ini ya. Saya input dengan tulisan SI tapi tulisannya kecil. Nah, ini yang muncul kan yang else ya, kode jurusan yang diinput salah. Kenapa? Karena teman-teman kan di sini buatnya hanya untuk SI dan SIA yang huruf kapital saja. Sedangkan si Python ini kan case sensitif ya. Jadi harus sesuai penulisannya itu. Nah, gimana caranya nih supaya pada saat kita inputkan SI maupun SIA dengan tulisan kecil juga dia kebaca gitu. Nah, caranya teman-teman tinggal tambahkan OR. Saya tambahkan OR untuk yang SI terlebih dahulu. Sini OR-nya SI dengan tulisan kecil. Kemudian ini yang kedua OR-nya untuk SIA. Oke, sekarang kita coba running. Kita coba input tulisan SIA tanpa kapital ya. Nah, yang muncul sekarang berarti sudah sesuai. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menampilkan percabangan sesuai dengan yang diinputkannya tidak harus kapital, itu teman-teman tinggal tambahkan OR saja ya di ini di sesudah if yang selanjutnya seperti itu. Oke, saya rasa untuk yang tugas minggu lalu ini cukup. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan kita yang sekarang, yaitu mengenai perulangan atau looping. Perulangan atau biasa disebut dengan looping maupun iterasi ini merupakan
perintah yang digunakan untuk mengeksekusi statement, baik itu input maupun print, supaya nanti tampilnya itu berulang atau lebih dari satu kali. Nah, ada dua cara yang digunakan perulangan di Python, yaitu ada yang menggunakan for dan ada yang menggunakan while. Intinya sih keduanya sama-sama syaratnya itu harus memiliki batasan ya, supaya si perulangannya ini bisa berhenti. Kalau misalkan tidak ada batasan, maka nanti akan terjadi infinite looping atau perulangan yang tidak terbatas atau tidak berhenti gitu ya. Yang pertama, saya akan jelaskan mengenai penggunaan while terlebih dahulu. Kita buat file baru untuk perulangan. Looping file dengan nama looping. Untuk penggunaan while maupun for, kita harus memperhatikan 3S, yaitu start, step, dan stop. Maksudnya di dalam penggunaan looping ini teman-teman harus harus menentukan inisialisasi dari startnya dia dari berapa, kemudian nanti kalau misalkan angka ditambah berapa, dan kemudian stop atau batasannya itu sampai dengan berapa. Sebagai contoh, misal ini untuk penggunaan while terlebih dahulu ya. Nah, untuk while ini di Python ada dua, ada while, ada while else. Bedanya pertama, kita tentukan dulu untuk startnya, variabel startnya misal A ya. Kita tentukan variabel startnya itu dari 0. Kita akan melakukan perulangan dengan angka 0. Sini while A misalkan kurang dari 10, titik 2. Jangan lupa titik 2 karena ini sama seperti if, jadi harus pakai titik 2 ujungnya. Kemudian printkan, kita akan printkan angka dari si A. Oke, kemudian tadi ini kita sebut dengan start. Selanjutnya setelah start harus ada stepnya. Stepnya itu misal A sama dengan A plus 1. Ini step. Kemudian stopnya mana? Ini stopnya. Stop. Jadi nanti jika A-nya kurang dari 10, maka nanti akan di stop ya. Oke. Start, step, dan stop. Sekarang kita coba running. Nah, nanti hasilnya menjadi seperti ini ya. Di sini kan kita mau si A-nya ini di start dari 0. Nanti diprintkan angka 0 sampai dengan A kurang dari 10. Dia yang tampil sampai dengan 9 karena di sini A-nya kurang dari 10. Supaya angka 10-nya tampil, kita buat A kurang dari sama dengan 10 ya. Nah, sampai dengan 10. Nah, si step ini berpengaruh terhadap tampilan looping yang akan ditampilkan selanjutnya. Di sini kan stepnya itu plus 1. Jadi 0 yang pertama kan start, tampilkan angka 0. Kemudian while tadi kan udah 0, apakah 0 kurang dari 10, kurang dari sama dengan 10? Dia bilang iya, misal 0 ditambah 1 berarti 1.
masuk lagi ke atas. Tadi A-nya sudah berubah menjadi 1. Apakah 1 kurang dari sama dengan 10? Iya, maka lanjut lagi ke yang step kedua. A plus 1, tadi A-nya 1, 1 tambah 1 sama dengan 2. Seperti itu. Kalau misalkan stepnya berubah, kita ubah jadi plus 2, berarti nanti yang tampil jadi 0, 2, 4, dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi step berpengaruh terhadap angka yang ditampilkannya nanti, deretannya. Ini untuk while. Sekarang bedanya while else sama while else itu apa? Kalau while else ini kita bisa tambahkan perintah jika si angka yang ditampilkannya itu sudah melebihi dari angka 10 ini ya. Misal else-nya di sini printkan bahwa angka A ini sudah lebih dari 10. Putaran. Nah, tadi kan sampai ke angka 10 ya. Nah, di sini karena tadi A-nya sudah jadi 10, di sini dipanggil 10 kurang dari 11 kurang dari sama dengan 10, itu salah kan? Karena 11 lebih dari 10, maka dia tidak masuk di while yang ini, tapi dia masuk ke bagian yang else-nya. Ditampilkanlah tadi di sini A 11, kemudian dengan tulisan sudah lebih dari 10. Itu perbedaannya. Itu di dalam perulangan teman-teman juga bisa melakukan yang namanya kendali loop atau suatu kondisi di mana teman-teman dapat memberhentikan looping yang muncul sebelum di stop. Misal di sini kan stopnya angka sampai angka dengan 10. Nah, teman-teman bisa aja nih stop di angka 5 tanpa mengubah codingan yang while awalnya. Perintah yang digunakan yaitu menggunakan break. Nah, sebagai contoh, di sini saya tambahkan untuk kendali loop, tambahkan if sama dengan, misal kita akan berhentikan di angka 3 misalnya ya. Nah, A di sini maksudnya itu jumlah dari looping yang akan ditampilkan itu ada berapa. Kalau misalkan dari angka 3 sampai dengan angka 3 itu sama dengannya bukan 3. Kenapa? Karena di dalam looping itu kan defaultnya dia dari angka 0, bukan dari angka 1. Jadi kalau misalkan A-nya mau tampil sampai dengan angka 3, maka teman-teman sama dengannya ini harus sampai dengan 4. Oke, break. Sekarang kita run. Nah, baru tampil angka 3. Seperti itu ya. Tadi juga ada yang namanya infinite looping ya. Infinite looping itu looping yang tidak terbatas atau tidak bisa berhenti. Kenapa? Nah, kalau misalkan di while itu karena kita lupa menambahkan stepnya. Misal ini saya buat komentar, jadi dia tidak dieksekusi ya. Saya coba run. Nah, dia akan terus tetap berulang dan tidak akan pernah berhenti karena kita tidak menambahkan stepnya. Supaya berhenti ya kita stop atau bisa klik Ctrl C seperti itu. Oke, untuk while saya rasa sudah cukup. Sekarang kita lanjutkan ke perulangan dengan menggunakan for. Nah, biasanya for ini merupakan perulangan yang sering digunakan dalam pembuatan program.
Namun sebelum kita melanjutkan ke penggunaan for, saya mau menjelaskan mengenai variabel list terlebih dahulu, atau variabel dengan tipe list. Oke, sini saya kasih keterangan biar tidak perlu ganti file lagi. Misal ini tadi untuk contoh penggunaan looping, contoh penggunaan while ya. Teman-teman kan sebelumnya sudah belajar tentang penggunaan variabel untuk variabel baik itu string maupun integer. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai penggunaan list ya. Ini misal kita punya variabel dengan nama hari ya. Hari Kamis. Misal print hari. Oke, seperti biasa, ini kan jika teman-teman punya variabel dengan nama hari yaitu Kamis, maka pada saat di print nanti yang akan tampil ini tulisan Kamis. Nah, apa bedanya dengan linked list? Kalau linked list, misal namanya di sini saya punya variabel baru dengan nama list hari sama dengan, nah bedanya dia ada di dalam kurung kotak. Isinya ada hari Senin, misal koma, Selasa, Rabu, Kamis. Saya buat segitu dulu aja. Nih, pada saat di print, panggil list hari. Nah, seperti ini bedanya. Pada saat teman-teman panggil variabel hari yang muncul tulisan Kamis, tapi pada saat teman-teman panggil yang list hari, nanti yang muncul ini list dari yang sudah kita masukkan Senin sampai dengan hari Kamis. Nah, apa hubungannya antara list, antara variabel tipe data list dengan for ini? Nah, for ini digunakan untuk mengeluarkan nilai yang ada di dalam tipe data list. Sebagai contoh, misalkan kita beri keterangan dulu ya, ini untuk deskripsi variabel. Sini kita buat pembatas. Misal ini untuk contoh penggunaan for. Contoh penggunaan for dalam variabel list ya. Nah, kalau tadi kan while harus ditentukan startnya dulu dia berapa ya. Nah, kalau for ini tidak perlu, langsung saja for ini variabelnya bebas teman-teman, mau A, B, C, D dan sebagainya. Saya di sini kasih inisialisasinya I saja. For I in list hari, list hari titik 2 print I putaran. Nah, terlihat ya perbedaannya. Tadi pada saat teman-teman print hanya list hari saja, nanti yang muncul isi dari list harinya. Tapi kalau misalkan menggunakan for, ini dia
dikeluarkan nilai dari si list hari tadi. Jadi hasilnya dipisah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, jadi di-loopingkan. Nah, batasnya mana? Nah, kalau misalkan default dan stepnya ini default sudah otomatis, jadi kita hanya tinggal menambahkan stop atau batasnya saja. Ini batasnya adalah list hari. Kemudian yang di print di yang bagian i-nya nanti muncul. Nah, perbedaannya sekarang dengan yang bukan list atau string itu apa? Nah, kita coba aja ya teman-teman tahu perbedaannya. Ini untuk variabel yang string, for in-nya saya ubah ini jadi for z ya, misal for z in hari berarti ya. Kemudian yang dipanggil di printnya juga set ya. Oke, kita run. Nah, perbedaannya jika teman-teman menggunakan for pada list, maka yang dikeluarkan itu adalah value atau isi atau nilai dari list itu sendiri. Sedangkan kalau misalkan teman-teman menggunakan for dari tipe data string, jadi dia akan melakukan perulangan atau menampilkannya itu jadi per karakternya. Tadi kan di hari itu dia tulisannya Kamis, jadi pada saat dilakukan for, jadi dia akan lakukan looping per karakter K, A, M, dan sebagainya. Seperti itu ya. Selain for in, ada juga yang namanya for in rank ya. Bedanya apa? Kalau misalkan for in, ini kan tadi digunakannya untuk variabel list atau string, pokoknya yang berupa karakter. Berbeda dengan yang namanya for in rank. Itu berarti yang digunakannya untuk variabel angka atau tipe data integer. Sebagai contoh, misal ini saya copy lagi, pertama contoh tadi ini for in rank ya. For ulang, misal nama variabelnya ulang, for ulang in rank, batasnya mau sampai berapa, misal ranknya kita sampai 10, maka print ulang. Oke, kita run. Nah, ini untuk contoh dari penggunaan for in rank. Di sini kita melakukan perulangan dari variabel ulang dengan rank atau batasnya sebanyak 10. Tapi di sini yang tampil 9. Kenapa? Karena defaultnya itu tadi sudah saya jelaskan dari 0. Kalau misalkan dihitung kan 0, 1, 2 sampai 9, ini total barisnya ada 10 kan ya. Nah, kan tadi ini teman-teman tidak menuliskan dia start dan stepnya berapa ya. Kalau misalkan teman-teman mau menambahkan start, step, sama stopnya seperti apa di for itu bagaimana? Nah, caranya kalau di while tadi kan sini ya, di sini startnya, kemudian stopnya di sini, stepnya di bawah. Nah, kalau misalkan for ini di satu baris yang sama di dalam kurungnya. Yang pertama di ranknya misal kita tentukan startnya dulu, mau di start di angka berapa. Misal saya start di angka 3. Kemudian yang tengah itu stopnya, mau di stop sampai angka berapa. Saya di sini kasih angka 10. Kemudian stepnya, di stepnya mau ditambahkan berapa. Misal kita tambahkan 3 ya.
Oke, sekarang kita run. Nah, nanti yang tampil seperti ini. Tadi kan kita startnya dari 3 ya, muncul 3. Kemudian di stepnya itu kan ditambahkan 3. 3 yang pertama, 3 ditambah 3, maka 6. Kemudian dari angka ulang ini kan jadi 6, 6 ditambah 3 maka jadi 10. Jadi 9 ya. Nah, ini berhenti karena kalau misalkan sekarang tambah 3 lagi, 9 tambah 3 itu kan 12. Nah, 12 kan lebih dari 10, maka berhenti di situ. Oke, seperti itu ya. Nah, perbedaannya berarti antara for in dengan for in range. Kalau misalkan for in ini untuk variabel string maupun list, sedangkan for in range itu untuk penggunaan numerikal gitu ya, atau integer. Nah, sebenarnya bisa saja sih menggunakan for in range untuk pemanggilan list. Caranya bagaimana? Nah, caranya pada saat pemanggilannya, misal seperti ini, kita buat contoh. Ini contoh for in range untuk variabel list ya. Misal for C aja ya, for C in range. Karena in range ini kan untuk variabel numerikal, jadi kita gunakan fungsi len jika variabel yang akan kita buat perulangannya itu adalah string atau list. Len, kemudian kita panggil nama variabelnya list hari, kemudian di printnya kita panggil nama variabelnya juga list hari, kemudian masukkan inisialisasi dari for-nya sama dengan C ya. Ini saat di run, nah nanti akan tampil value dari ini ya, dari variabel listnya. Jadi hasil antara for in range ini dengan menggunakan len sama dengan menggunakan for in ya. Ini tergantung teman-teman enaknya mau pakai yang mana gitu ya. Oke, untuk for ini saya rasa juga sudah cukup mengenai pengenalannya. Sekarang kita akan implementasikan penggunaan perulangan ini di dalam program yang akan kita buat. Oke, fungsi for ini untuk apa? Misalkan saya kembali ke tugas yang teman-teman sudah kerjakan minggu sebelumnya mengenai studi kasus calon mahasiswa. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan for, ini kan pada saat teman-teman input yang tugas ini, nah nama mahasiswa, nah ini kan sebelumnya kita cuman bisa input satu kali, kemudian outputnya juga yang tampil satu kali. Kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan data baru, berarti teman-teman harus nge-run dari awal kan ya. Nah, supaya kita tidak running terus dari awal, nah kita gunakan perintah looping atau perulangan ini untuk menampilkan data yang akan kita input ini menjadi tergantung yang kita mau. Contoh misal kita ingin menampilkan program yang studi kasus calon mahasiswa ini sebanyak 3 kali dengan menggunakan for ya. Pertama, teman-teman harus inisialisasikan variabelnya terlebih dahulu. Misal teman-teman mau berapa kali ini diulangnya, misal 3 kali ya. Sini saya buat variabelnya ulang, ini terserah ya, bebas teman-teman mau ngasih variabelnya apa aja. Kemudian for-nya kita gunakan for in range ya. For in range, for-nya misal for i ya, for i in range, batasnya kita panggil ke ulang.
Setelah itu print, kita tampilkan misal kata-katanya ya, ini kurung buka, data ke plus sini string i plus 1 ya. Oke, nah sini nanti kita akan tampilkan kalimat data ke, supaya nanti kan ini kan defaultnya pasti dari 0 nih, supaya nanti tidak tampil data ke 0, jadi kita tambahkan di sini i plus 1 supaya nanti dimulai datanya itu dari ke 1. Kemudian karena tadi kan bahwa si rank ini untuk numerikal, jadi kita kembalikan dulu ke string. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mau membuat program, kemudian programnya itu mau diulang sampai ke beberapa kali, gunakan perulangan berikut ya. For in rank seperti ini, yang ini aja yang teman-teman gunakan ya. Tinggal diganti aja nih, si ulangnya ini mau diulang sampai ke data berapa. Saya gunakannya sampai ke data 3. Tinggal kita sesuaikan nih posisi penulisannya. Kenapa? Karena ini kan fontnya agak menjorok ya ke pinggir, jadi kita kasih tab juga 1 biar sama. Oke, sekarang kita run. Nah, pada saat di run ini ada tulisan kan, yang pertama data ke 1, misal 101 ITA SI. Nah, ini nanti muncul kan tuh yang sudah diinput, kemudian langsung lanjut ke data keduanya, misal 102 ini SIA. Nah, nanti muncul juga tuh, kita juga bisa input lagi data ketiganya, misal namanya Ikrom, selain SI dan SIA misal saya ketik TK ya. Oh salah, sini ya harusnya, kebalik, tadi harusnya NIS dulu ya isinya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini prosesnya selesai karena tadi kan di sini kita kasih ininya 3 ya, perulangannya 3 kali. Jadi di sini kita bisa nginputnya 3 kali. Yang pertama tadi data pertamanya ada ITA, data keduanya Denny, data terakhir yaitu yang TK atau Ikrom ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngulangnya nyampe 100 kali, ini tinggal diganti aja di bagian yang inisialisasinya, variabelnya mau berapa, seperti itu. Baik, untuk perulangan mungkin hari ini cukup segitu dulu ya. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan ke latihan selanjutnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.